Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan kebajikan dan janganlah dia mensekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Taat dan maksiat, iman dan ingkar. Pada ayat ini sudah ditegaskan yang dimaksud kebajikan, ketaatan, ibadah di sisi Allah adalah bahwa hati kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan selain Allah. Itulah kebajikan di sisi Allah. Sedangkan keingkaran, kekufuran, kesyirikan, kemusyrikan di sisi Allah adalah ketika di dalam hati kita mengingkari Allah, beribadah secara lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Akan tetapi di dalam hati kita ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah maksudnya yang ada di hati ini, yang wujud di hati ini selain Allah. Selama ini kita mewujudkan diri manusia kita sendiri. Selama ini hawa nafsu kita ini sebagai raja di rajanya hati. Sehingga Allah kita gaibkan selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah sedangkan yang kita sembah gaib, tiada? Maka hawa nafsu merajai, menguasai seluruh ibadah badania itu. Akhirnya terbakarlah seluruh ibadah itu. Itulah yang dikatakan, yang dinamakan ingkar hati kepada Allah.
maka wujudkanlah Allah di dalam hatimu. Sirnahkanlah kewujudan diri manusiamu. Sirnahkanlah kewujudan diri hawa nafsumu, sehingga wujudlah Tuhanmu. Ketika Allah sudah wujud di hatimu, maka engkau akan bisa menyaksikan Allah sebagai Tuhanmu dan sebagai pencipta diri badanmu serta pencipta seluruh af'al yang terjadi di dalam badan-badanmu. Itulah yang disebut iman, Islam, ketaatan dan ibadah kepada Allah. Apa sih yang dikatakan ibadah kepada Allah itu? Ketika hati kita sudah mempersembahkan lagi singgasana, kerajaan singgasana hati ini kepada yang berhak, yakni Allah lah sebagai pencipta dan penguasa zahir batin ini. Bukan manusia kita yang selama ini kita merajai, merasa memiliki hidup dan badan ini, sehingga Allah gaib akan kita. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah yang tidak ada? Sedangkan syarat menyembah harus ada Allah, harus ada hamba. Akan tetapi selama ini ketika kita sholat contohnya, apakah kita sudah bertemu dengan Allah? Apakah Allah sudah wujud bagi kita untuk kita persembahkan lagi apa-apa yang bukan milik kita? Selama ini kan Allahnya gaib. Ketika kita sholat, maka hawa nafsu menguasai sholat kita, membakar sholat kita, sehingga banyak hal-hal selain Allah yang masuk di dalam hati kita. Contoh dunia, seluruh urusan dunia masuk mengotori hati. Bagaimana hati bisa suci, sedangkan yang ada di dalam hati adalah berhala-berhala dunia. Meskipun engkau mensucikan badan-badanmu dengan air di lautan sampai habis, akan tetapi di dalam hatimu tetap pendirianmu yang wujud hawa nafsumu, sedangkan Allah engkau gaibkan, maka selamanya hatimu tak akan suci. Dengan apa kesucian hatimu itu tercipta? Dengan yang maha suci. Maka wujudkanlah Allah di hatimu. Tumbangkanlah, runtuhkanlah kekuasaan kerajaan hatimu dan hawa nafsumu selama ini. Maka tetapkanlah bahwa hidup ini Allah yang selalu menjaga badan-badan ini sejak dari tanah hingga kepada tumbuh-tumbuhan, hingga kepada buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua, hingga menjadi sperma, hingga menjadi segumpal darah, hingga menjadi segumpal daging, hingga menjadi janin, sehingga terproseslah menjadi bayi yang suci. Coba kita pikirkan, kenapa bayi itu disebut suci? Padahal bayi itu tak pernah wudu, tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah haji, tak pernah zikir, tak pernah wiridan, tak pernah ngaji, tak pernah sholawatan, tak pernah tahlilan, tak pernah yasinan dan ibadah sebagainya. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena diri bayinya masih suci dari manusia kita. Diri bayinya masih belum mengaku-ngakui keadaan diri bayinya. Karena ketika bayi kita belum ada, kita belum terlahir. Menurut syariat kita terlahir dari bayi, akan tetapi di sisi Allah secara hakikatnya kita dilahirkan sejak datangnya detik-detik akil balai
sekitar umur 5 sampai 7 tahun, ketika kita masih sekolah TK, disitulah mulai muncul, mulai bayi ini memakan buah khuldi, buah pengakuan diri. Bayi mulai sadar, oh ini hidupku, oh ini badanku, oh ini mainanku, oh ini orang tuaku, oh iniku, dan seluruhnya hingga setua ini. Maka dari itu sadarilah, selama ini kita ingkar kepada hayatullah. Kita selalu hanya memandang badan-badan kita yang berkuasa atas segala bentuk tingkah lakunya badan. Kita selama ini buta akan hidup, bahwa hiduplah yang menguasai badan-badan ini. Tanpa adanya hidup maka tak akan ada badan. Tanpa adanya hidup maka badan ini tak akan disuapi makanan dan minuman. Tanpa adanya hidup maka badan ini tak akan bisa mencipta apa saja, mencipta segala sesuatu, mencipta kue, mencipta jalannya badan, mencipta larinya badan, mencipta pandangannya matanya badan, mencipta pendengaran telinganya badan, dan sebagainya. Tanpa adanya hidup sang pencipta, maka badan-badan ini tak akan bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang sudah diciptakan oleh Allah. Dengan adanya hidup, maka manusia bisa menyaksikan Allah lewat ayat-ayatnya. Contoh kita ketika melihat pepohonan, contoh kita ketika melihat gunung, contoh kita ketika melihat sungai, laut, dan sebagainya. Mata kita tertuju kepada gunung dan apa yang kita pandang, akan tetapi mata hati kita tetap bersandar memandang kepada hiduplah yang menciptakan apa-apa yang mata pandang, apa-apa yang telinga dengar, apa-apa yang hati rasakan. Baik suka dan duka, hiduplah penciptanya. Tanpa adanya hidup maka tak akan tercipta ayat-ayat yang kita pandang. Dengan adanya hidup, dengan adanya Allah, maka terciptalah kue-kue itu untuk disuapkan kepada badan-badan kita ini. Dengan hayatullah maka terciptalah minuman-minuman kemasan untuk diminumkan kepada badan ini. Bukan Allah yang makan, bukan Allah yang minum, akan tetapi Allah mencukupi segala kebutuhan apa yang diciptakannya selama ini. Maka pandanglah hidup selalu, jangan memandang badan. Jika hati kita memandang badan-badan inilah sebagai pencipta penglihatan, bila kita meyakini badan-badan inilah yang mencipta pendengaran selama ini, maka itulah keingkaran, itulah kekufuran, itulah kesyirikan di sisi Allah. Karena hati kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita, mensekutukan hidup dengan badan kita, padahal yang berkuasa adalah hidup. Lalu kenapa kita selama ini hanya memandang yang mati, yakni badan kita ini mati? Kita merasa badan ini hidup, kita luput lalai memandang hidup. Maka pandanglah selalu hidup. Ketika kaki berjalan, ketika kaki melangkah, pandangilah, masuklah ke dalam. Pandangilah hiduplah yang berjalan, hiduplah yang berlari, hiduplah yang memakankan badan, hiduplah yang meminumkan badan, hiduplah yang memperkerjakan badan, hiduplah yang mengapa-ngapain apa yang diperbuat oleh badan. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta seluruh apa yang kau perbuat. Ini dawuhnya Allah demikian. Maka yakinilah, tetapkanlah di dalam hati bahwa hidup ini Allah. Heningkan hatimu, renungkan di dalam hatimu bahwa hidup ini Allah. Persembahkan lagi hidup manusia kita kepada
Allah. Itulah makna menyembah, itulah makna sholat, itulah makna ibadah, dan itulah amal soleh, yakni yang beramal adalah af'alullah sendiri, af'alnya hidup. Jika kita sudah menetapkan, sudah bisa memandang bahwa hiduplah yang berkuasa atas badan-badan ini, maka itulah yang dikatakan iman dan Islam di sisi Allah. Akan tetapi bila kita hanya selalu memandang badan-badan ini yang berbuat, maka itulah kedustaan, itulah keingkaran, itulah kesyirikan di sisi Allah. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.